VTP Channel kali ini akan membahas atau mengulas tentang crypto wallet. Jadi buat kalian yang punya koin crypto, pastikan kalian masukin ke wallet pastinya ya, jangan ditaruh di exchange seperti Binance, Exness, atau crypto, Coinbase dan lain-lain. Kenapa? Kalau kalian trading beli hari ini kemudian mau dijual dalam waktu dekat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau setahun, no problem lah ya taruh di exchange. Tapi kalau kalian mau membeli dan untuk ditaruh dalam jangka waktu yang lama, kalian harus masukkan ke crypto wallet. Alasannya apa? Tentu saja karena wallet crypto ini bisa kita gunakan sebagai bagian dari aset yang kita pegang. Nah, jika kita mendaftar di salah satu wallet ini, kalian akan mendapatkan 12 kata yang harus kalian simpan dan ditulis secara berurutan di hardware ya, pakai kertas, kemudian kalian tulis di mana terus kemudian simpan. Jangan salah berurutan. Kemudian dijeda dengan spasi, kemudian jangan sampai salah. Itu adalah untuk recovery. Jadi bedanya adalah kalau kalian masukin ke exchange misalkan Binance, Toko Crypto, Coinbase, GTO dan lain-lain, kalian harus mengingat emailnya atau passwordnya atau apapun harus ingat. Oke lah, itu misalkan kalian bisa mengingat kembali. Tapi kalau misalkan tidak, maka kalian akan kehilangan akses ke exchange tersebut. Atau buruk-buruknya terjadi misalkan ada bangkrut seperti kemarin FTX, pada akhirnya kalian tidak bisa berbuat apa-apa, bukan? Nah, kalau di wallet dengan 12 kata tadi, itu kalian bisa kemana saja sebetulnya ya. Saya sudah mencoba tadi. Pertama kali saya beli, kemudian saya masukkan ke Trust Wallet sini. Nah, ini adalah aset yang saya punya ya. Di Trust Wallet adalah satu yang paling mudah karena memang paling mudah dipahami gitu ya. Jadi ya, saya ada 5 aset di sini, ada Doge, Shiba, Terra, Linear, Bitcoin dan lain-lain. Dan saya bisa mendapatkan prasanya juga. Nah, di sini ini ada show script price. Jadi ini adalah 12 kata yang harus kalian simpan nantinya. Karena ada pin, saya tahan dulu saja. Tapi kalian harus mendapatkan 12 pin di sini, kemudian kalian simpan. Kemudian jika ini dibuang ataupun di uninstall atau handphone hilang atau apapun, yang penting 12 itu gemboknya kalian tidak boleh hilang. Tulis di kertas kemudian disimpan. Gitu ya. Oke, jika kalian sudah punya itu, sudah kalian bisa masuk ke contoh salah satu SafePal sini. SafePal ini. Sama ya, saya sudah bisa masukin ke SafePal. Cuman bedanya SafePal ini dia tidak support dengan BTC. Ini BTC saya nggak masuk. Entah kenapa dan bagaimana. Yang pasti BTC saya nggak masuk ke sini. Saya nggak tahu ya ini ya kenapa. Saya sudah mencari tapi belum ketemu. Kalau misalkan saya terima atau kirim dan lain-lain, itu artinya kayak saya meminta. Itu ada fee yang tinggi juga soalnya. Nah, kemudian saya ambil di Exodus. Saya coba try juga di Exodus dan berhasil masuk juga. Di Exodus dia semuanya bisa, sama seperti Trust Wallet ya, ada cuman nilainya turun guys. Jangan ini, nanti kita akan singgung soal penurunan nilai gitu ya. Value out portfolio itu berkurang. Saya mulai di situ, ada BTC masuk, kemudian Lina masuk, Lunsi masuk, Shiba masuk, Doge juga masuk. Nah, kemudian yang selanjutnya saya menggunakan Coinbase Wallet sini. Nah, ini kurangannya guys. Coinbase ini harus menggunakan VPN untuk hidupkan. Saya nggak tahu kenapa yang lain enggak, tapi ini pakai gitu ya. Oke, ini adalah salah satu VPN, salah satu saja. Kalian harus klik VPN-nya. Oke, setelah terhubung kalian bisa kembali untuk membuka di yang Coinbase Wallet ini. Memang Coinbase-nya agak ribet karena saya nggak tahu kenapa. Mungkin domainnya diblokir, tapi sebenarnya yang lain juga keblokir tapi bisa gitu.
Oke, untuk di Coinbase Wallet ini yang tidak masuk adalah Nido, Shiba, Linear, Lunsi, Luna Classic tidak masuk ke sini. BTC masuk, Linear masuk, Shiba masuk, Dogecoin masuk juga. Saya udah mencoba cari bagaimana menambahkannya, tapi tetap nggak ada gitu ya. Belum ngerti lah, tapi intinya di sini nggak otomatis masuk gitu. Mungkin ada caranya gitu. Nah untuk MetaMask nggak bisa masuk sama sekali. Saya nggak tahu kenapa dan bagaimana, apakah ada caranya gitu. Tapi yang pasti gagal masuk secara otomatis. Jadi saya nggak ngerti juga. Saya udah tukar ininya apa namanya, chainnya gitu ya. Saya sudah impor akun di sini, tapi dia minta private key ya, bukan menggunakan frasa pemulihan. Jadi kan kita pegangnya frasa. Kalau dia minta private key ya nggak bisa gitu ya, karena kan dia minta di sini udah jelas, dia bilang seperti kalau kita mau impor ya, akun yang diimpor dapat dilihat dari dompet Anda, tetapi tidak dapat dipulihkan dengan frasa pemulihan. Karena kalau kita ke wallet, umumnya yang kita pegang adalah susunan 12 kata itu menggunakan frasa, tidak menggunakan private key. Kalau private key saya kurang ngerti, nanti saya akan coba ulas di lain waktu mungkin. Tapi yang pasti sudah mencoba yang sini tidak bisa, susah gitu ya. Mungkin bisa kali. Kemudian kalau Bitcoin dia juga nggak bisa otomatis, mungkin dia hanya ada request coin sama send coin. Saya nggak tahu, mungkin ini saya mau request, tetapi untuk fee perdagangan atau fee tukarnya akan tinggi. Kemarin dari Binance ke wallet saja saya dipotong 200.000, padahal beli 500.000 guys, habis gitu ya. Jadi saya tidak lakukan ini dulu, biarkan karena duitnya sedikit buat uji coba. Kalau Ledger ini dia karena cold wallet atau ini, dia harus menggunakan Ledger guys, seperti ini. Contohnya ini Ledgernya ya, seperti ini. Ada Ledger Nano X, Nano S Plus, Nano S. Jadi memang ini betul-betul disimpan dalam sebuah flash disk. Kalian bisa lihat dan harganya berapa dan berapa itu ada di toko online lah, banyak gitu ya. Oke, itu adalah yang bisa dipakai. Jadi Trust Wallet, Exodus, SafePal, dan Coinbase Wallet. Memang tidak semua koin support, tapi kecuali MetaMask ini saya nggak tahu, belum berhasil. Tapi contoh seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah adanya perbedaan. Awalnya saya di Trust Wallet, coba kalian lihat harga Dogecoin-nya saja. Kalau secara total portfolio saya kan 3,760, karena saya ada yang sedang di staking di sini, dia terhitung semua. Tapi yang Dogecoin saja, khusus Dogecoin dulu. Dogecoin di sini saya punya aset 1968. Kemudian saya tadi transfer ke sini Doge menjadi 1963, mulai berkurang ya. Kemudian di sini 1963. Ini sama ya. Kemudian di sini Dogecoin-nya malah jauh sekali. Enggak betul ya. 1961. Jadi per itu berkurang berapa ya, 10 ribuan koin ya, mungkin seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu fee, tapi di Trust Wallet-nya masih utuh guys. Saya nggak tahu ya. Awalnya saya di Trust Wallet, kemudian saya kirim ke sini ke Exodus, kemudian ke ini ada pengurangan, ada berkurang di setiap koinnya. Ada yang sama, kayaknya dipotong sedikit dari salah satu koin itu. Kalau Shiba itu 450 di sini. Shiba di sini 450 sama. Di sini 450 sama. Di sini 449, ini dipotong di Shiba. Kemudian kalau Linear token atau Lina token 416. Ini 416 masih utuh. Ini 415, ini yang dipotong. Di sini 415 juga. Jadi setiap ini memotong koin berbeda-beda. Tapi intinya itu adalah fee. Yang pasti
ada pemotongan fee di setiap kita recover. Jadi kalau misalkan kita recover, pasti kita akan akan berkurang seperti itu. Jadi kalau awalnya di Trust Wallet, ya nantinya kita harus ke Trust Wallet supaya nilai portfolio kita utuh. Kalau awalnya kita di Trust Wallet gitu ya, kita harus yang ingat, kita pakai Trust Wallet, suatu saat nanti kita harus recover di Trust Wallet juga. Tetapi kita tidak tahu juga ya, di 5 tahun 10 tahun ke depan, kalau misalkan Trust Wallet ini punya Binance, kebetulan ininya di bawah under Binance. Kalau Coinbase Wallet yang ini adalah miliknya Coinbase, itu seandainya suatu saat nanti mereka runtuh sama seperti nasib-nasib dulu ya, Terra Luna, kemudian kemarin yang terbaru lah Trust Wallet, dan juga apalagi kemarin itu ada beberapa. Nah itu memang kita pastinya misalkan kita 5 tahun 10 tahun ke depan Trust Wallet hilang, itu maka kita akan tidak bisa mengakses Trust Wallet itu sendiri. Artinya ke wallet lain bisa, tetapi ke Trust Wallet kan tidak bisa. Tetapi kita masih bisa, walaupun nanti akan ada pengurangan, tapi nggak banyak lah guys kalau kita lihat sedikit secara ini. Tapi kalau secara totali bisa. Nah, apakah kita harus dikumpulkan seperti ini? Sebaiknya sebetulnya jangan ya. Sebetulnya kalau mau bikin Trust Wallet, jangan dimasukkan dalam satu keranjang seperti ini. Kita bisa kok misalkan membuat koinnya berbeda-beda seperti ini. Saya tadinya sudah mau dimasukin, misalkan kayak di sini ada Lina token, kemudian kemudian saya mau pisahkan yang ini Troy jadi mau sendirian gitu ya. Jadi saya pindahkan Troy ke satu sini, jadi nanti dengan kata sendiri gitu, jadi tidak dalam satu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, misalkan ya, kalau misalkan di sini saya akan ada di multi coin satu keranjang isinya rame-rame. Nah seandainya entah bagaimana kunci 12 kata itu hilang, atau kunci itu kena hack atau bagaimanapun, kita akan kehilangan semua asetnya di sini, karena kan otomatis ke bawah ya. Tapi seandainya kita pecah-pecah seperti ini, memang lebih repot karena setiap koin kita akan maka akan buka Troy, nanti akan punya 12 kata sendiri, kemudian Dogecoin nanti sendiri, Terra Classic sendiri, Lina token sendiri. Tapi sih bagus seperti itu sebetulnya ya kan. Misalkan Dogecoin sudah naik, contoh seperti ini, Dogecoin kan naik 11%. Seandainya kita sudah pengen jual, ya ngapain kita harus membuka semuanya gitu ya. Kita cukup buka Dogecoinnya kita transfer ke exchange, dari exchange kita jual, kan seperti itu. Cukup satu saja. Nah kebetulan saya belum melakukan pemecahan. Nanti next, karena untuk mecah ini di sini harus ada BNB coin yang kita simpan gitu. Jadi kalau dari wallet ke trust, jadi kalau saya mau mindahkan dari sini ke salah satu wallet lain, misalkan tadi saya mau pindahkan ke sini, jadi dia membutuhkan BNB coin, fee-nya menggunakan BNB, jadi tidak bisa menggunakan koin tersebut gitu ya. Jadi ya artinya kita harus punya BNB lah kalau di Trust Wallet. Someday kita harus punya gitu ya, untuk mentransfer dari Trust Wallet misalkan ke yang lain. Makanya kalau kita dari habis beli dari sebuah exchange, dari manapun exchange, misalkan dari sini, misalkan dari Indodex, Maxi, Binance, Gate.io atau Crypto, Coinbase dan lain-lain, ada banyak lah ya. Tapi kalau kalian mencoba silakan aja, saya tidak rekomendasi satupun karena memang itu ada plus minusnya gitu. Cuman yang pasti ada di Indonesia adalah Indodex dan toko kripto, itu yang udah pastilah. Kalau saya sih lebih senang di Indodex karena mudah sekali untuk kita ambil transfer duit pakai BCA, kemudian
withdraw juga lebih mudah gitu doang sih. Kita beli dari sana, kemudian nanti kita transfer ke sebuah wallet. Oke ya, jadi gitu aja teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian mau beli koin dan disimpan dalam waktu lama, sebaiknya di wallet. Ya wallet ini memang hanya perlu menyimpan 12 kata passwordnya itu ya, key phrase namanya atau frasa pemulihan. Ada beberapa yang support dan ada yang tidak. Jadi nantinya kan wallet itu kan banyak sekali, nggak apa-apa kan, wallet itu hanya untuk dijadikan sebagai recover untuk menampilkan di sini. Setelah dari sini kita bisa kirim kemana gitu, kirim ke salah satu exchange untuk kita jual nantinya gitu ya. Misalkan nanti yang penting terbuka dulu di sebuah wallet, misalkan di sini terbuka di sini, kita mau jual Doge-nya karena sudah merasa sudah naik, ya sudah kita mau jual, kemudian kita kirim ke alamat nanti di exchange apa, terserah exchange-nya mau di Indonesia, di luar, di mana yang sudah biasa gitu, yang bisa di withdraw, kemudian kita kirim, sudah di sana baru begitu sampai ke salah satu exchange baru kalian jual. Ini hanya alat penampil saja untuk menampilkan koin kita, kemudian yang bisa kita kirim. Karena kalau misalkan kita di exchange, kerugiannya begitu kita hilang password Binance contoh, itu ya sudah, atau Binance bangkrut ya sudah, atau misalkan apalagi punya kita kehack misalkan karena email kita dihack, kemudian dia berhasil masuk ke email kita, ya sudah, hilanglah seperti itu. Makanya kode 12 kata itu sangat penting buat kita supaya kita betul-betul aman nantinya bisa dimasukkan ke wallet manapun. Karena kalau dari Binance dimasukkan ke wallet ya nggak bisa, kan kita nggak dapat apa-apa dari Binance gitu ya, cuman taunya alamatnya. Selama Binance masih hidup masih bisa, selama password kita, email kita masih hidup masih bisa. Tetapi begitu password kita lupa, email kita lupa, recovery handphone kita lupa, Binance itu udah dengan keamanan tinggi ya, karena dia lewat email, lewat SMS, lewat Google Authentic yang ini, authenticatour yang ini, dia menggunakan ini juga soalnya. Jadi sebetulnya sudah aman sekali, memang betul aman. Tetapi kalau misalkan dalam jangka waktu lama, kita tidak tahu jangka waktu lama, entah itu passwordnya kita ganti, kita nggak sadar, atau karena apa kita nggak tahu. Makanya wallet itu lebih baik menurut saya. Oke, itu saja mungkin untuk kali ini tentang wallet. Dan ada juga saya detail-detail ya, mindahkan dari Indodax ke wallet, Binance ke wallet, nanti sudah ada videonya, kalian lihat saja. Cuman saya ini mencoba untuk wallet, Trust Wallet yang saya punya, saya coba recover ke wallet lain seperti itu ya. Oke, itu saja, terima kasih dan bye bye.